kompetensi pelayanan publik. Jadi ini tips-tipsnya ya. Yang pertama itu teman-teman mesti pilih yang menunjukkan sikap ramah dan tulus dalam menjawab soal yang kompetensinya itu pelayanan publik. Kemudian dalam memberikan pelayanan yang ramah dan tulus ini, teman-teman harus tetap melayani sesuai dengan tugas dan wewenangnya ya. Jadi tidak boleh sama sekali memberikan pelayanan yang melanggar SOP ya. Kemudian selalu utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan instansi. Jadi misalnya ada yang mementingkan kepentingan perusahaannya atau kepentingan instansinya, itu jangan ya, tetap selalu mementingkan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Kemudian pilih juga yang ada aspek-aspek membantu pelanggan dalam mengatasi permasalahannya. Lalu yang paling penting yang harus diingat adalah pilih yang paling menguntungkan masyarakat banyak ya. Oke, selanjutnya jejaring kerja. Nah, kalau jejaring kerja yang mau dilihat itu adalah kemampuan membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, yang mau dilihat dari jejaring kerja, poin-poinnya itu adalah kemampuan membangun hubungan. Nah, dalam hubungan ini di dalamnya ada unsur kerjasama, ada kolaborasi, ada relasi, dan ada juga unsur mitra. Nah, selain mampu membangun hubungan, yang utama juga dalam jejaring kerja adalah yang menunjukkan mampu menjaga hubungan baik. Jadi selain dibangun juga harus mampu dijaga ya hubungannya agar tetap baik, agar tetap terjalin dengan baik. Oke. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah sosial budaya. Nah, kalau dari sosial budaya yang mau dilihat itu adalah kemampuan beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Nah, maksudnya masyarakat majemuk di sini adalah mampu beradaptasi dalam perbedaan yang ada dalam masyarakat. Misalnya berbeda agama, berbeda suku, budaya, dan lain-lainnya. Nah, ini yang perlu dilihat poin-poinnya dari sosial budaya, kemampuan beradaptasi, kemudian pilih juga yang menggambarkan nanti yang mudah bergaul ya sama orang lain, pilih yang ada toleransinya, menghargai orang lain, dan mampu mengambil peran positif dalam menyelesaikan permasalahan di suatu lingkungan sosial budaya. Jadi, misalnya nanti di dalam suatu soal ada suatu permasalahan yang dimunculkan dalam suatu soal, kemudian di situ diminta pemecahan masalah, maka teman-teman pilihlah yang menunjukkan bahwa teman-teman bisa mengambil peran dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam soal tersebut. Oke, terus kompetensi yang keempat itu adalah teknologi informasi ya, atau biasa disingkat TI. Kalau di TI sendiri itu adalah mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi nanti caranya adalah pilih pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa kita mampu memanfaatkan teknologi informasi. Nah, dalam pemanfaatannya ini harus pemanfaatan yang berkaitan sama peningkatan kinerja. Jadi meskipun misalnya ditingkatkan tapi tidak berkaitan sama peningkatan kinerja, maka bukan itu jawabannya ya, yang paling tepat. Teman-teman pilih yang menunjukkan bahwa kita mampu memanfaatkan TI ini dan pemanfaatannya itu bisa meningkatkan kinerja kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian pilih juga yang menunjukkan bahwa kita mau mempelajari dan memanfaatkan teknologi. Jadi kalau misalnya nanti ada soal-soal teknologi informasi yang di situ mengatakan bahwa kita kurang paham terkait pengembangan teknologi informasi, maka pilih yang menunjukkan bahwa kita mau mempelajari teknologi informasi tersebut dan kita juga mampu memanfaatkannya. Oke, terus yang terakhir poin dari teknologi informasi itu adalah pilih nanti yang mampu menangkal efek negatif dari perkembangan teknologi. Jadi kalau misalnya nanti di soal ada kasus yang menunjukkan bahwa teknologi informasi ini bisa mengakibatkan efek negatif, pilih yang menunjukkan bahwa kita bisa mengatasi efek negatif dari teknologi informasi. Oke. Selanjutnya itu adalah aspek profesionalisme. Nah, kalau dari kisi-kisi sebelumnya, dari kisi-kisi 2017 dan 2019, itu kan sangat banyak kisi-kisinya ya. Di situ ada yang namanya kemampuan bekerja sama, tanggung jawab, bekerja secara efisien, bekerja secara efektif. Nah, itu sekarang sudah tidak ada lagi di kisi-kisi terbaru ini. Nah, itu semuanya masuk di kisi-kisi profesionalisme ini. Jadi, kemampuan leadership, kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, bekerja secara efisien, bekerja secara efektif, itu semuanya masuk dalam profesionalisme. Nah,
Kalau dari profesionalisme itu yang ingin dilihat adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, nanti tipsnya adalah pilih yang menunjukkan bahwa kita mampu tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Kemudian pilih yang menunjukkan bahwa kita mampu berpegang teguh pada SOP. Oke. Selanjutnya itu yang keenam adalah anti radikalisme. Nah, kalau dari anti radikalisme yang mau dilihat itu adalah kemampuan mencari informasi tentang pengetahuan terhadap antiradikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi nanti kalau ada soal-soal antiradikalisme, pilih yang menunjukkan bahwa kita mampu mencari informasi tentang radikalisme ya. Kemudian di sini nanti juga mau dilihat kecenderungan bersikap kita. Nah, untuk kecenderungan bersikap, maka kita harus selalu pilih yang menunjukkan bahwa kita mampu bergerak secara cepat ya. Jadi kalau ada soal-soal radikalisme itu memang harus langsung ada solusinya ya, tidak boleh didiamkan, harus langsung ada aksi ya. Jadi nanti jangan pilih yang menunjukkan kita pasif terhadap masalah radikalisme yang dimunculkan di soal ya, harus ada aksi langsung ya. Kemudian pilih yang menunjukkan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga pilih yang menunjukkan kita mampu menangkal radikalisme dengan kearifan lokal. Maksudnya kearifan lokal jadi kayak misalnya menangkal radikalisme dengan budaya-budaya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, misalnya dengan gotong royong dan lain-lain. Oke, seperti itu ya. Kayaknya itu dulu deh untuk materi singkat ini. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan bisa open mic kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya ya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan dulu pada teman-teman ya untuk menjawab soal yang sudah dibagikan di grupnya teman-teman. Jadi di situ ada satu paket soal ya, soal TKP, di situ jumlahnya 45 nomor. Nah, karena soal TKP ini merupakan soal yang lebih mudah dibandingkan dibandingkan bidang lainnya yaitu TWK sama TIU, jadi saya harap TKP itu bisa diselesaikan dengan waktu yang sesingkat mungkin ya. Kayaknya untuk saat ini 30 menit dulu deh batasnya ya. Jadi saya berikan kesempatan ke teman-teman untuk kerjakan dulu soal yang telah dikirim di grupnya itu selama 30 menit. Bisa ya? Nanti kalau sudah bisa langsung bilang di grup chat ya kalau sudah selesai ya, bisa bisa ketik di chat saja di room chat. Tulis saja kalau sudah selesai ya. Jadi saya berikan waktu 30 menit, sekarang itu 19.13 ya, 30 menit kemudian kita langsung bahas soalnya. Oke, selamat mengerjakan. Kalau sudah selesai langsung bilang di grup chat saja ya teman-teman. Oh iya, kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open saja ya, saya standby di sini mendengarkan.
Ada yang sudah selesai belum? Ini sudah 15 menit. Apakah ada yang sudah bisa menyelesaikan dalam waktu 15 menit? Kalau belum tidak apa-apa ya. Saya tunggu sampai 30 menit. Oke, Wahyu sama Yuli sudah selesai. Kalau Muhlisin bagaimana? Kita tunggu sampai Muhlisin selesai juga ya. Oke, berarti sudah jago-jago nih teman-teman ini karena baru apa? Belum 20 menit sudah selesai 45 nomor ya. Jadi sudah lumayan kemampuannya. Tapi kita tunggu ya sampai semuanya selesai baru kita mulai bahas soalnya.
Oke, jadi 10 menit lagi ya sisa waktunya. Oke, Mulisin juga sudah selesai. Baik, jadi sekarang kita bahas soalnya satu persatu. Nah, ini sambil kita bahas, saya minta juga teman-teman untuk tuliskan jawabannya di chat ya. Kita bahas satu persatu, kemudian teman-teman saya minta tuliskan juga jawabannya di room chat ya, biar bisa saya evaluasi jawaban teman-teman ya. Oke. Atau teman-teman bisa open mic juga, kalau misalnya malas nulis boleh ya. Langsung open mic saja biar kita bisa langsung komunikasi ya, komunikasi dua arah. Oke, jadi yang pertama itu untuk di nomor 1, teman-teman bisa sebutkan dulu jawabannya teman-teman atau dituliskan di room chat juga boleh ya. Jawabannya teman-teman untuk nomor 1. Nomor 1, Anda diminta menggantikan rekan yang bekerja di gudang. Sedangkan kondisi gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruang kerja Anda. Maka Anda akan, oke, jawabannya teman-teman A ya. Nah, kalau saya bertanya kompetensinya apa kira-kira? Oke, jadi semuanya kompak jawab A. Kalau kompetensinya kira-kira apa teman-teman? Oke, bisa diketikkan? Oke, jadi untuk di nomor 1 ini, di sini dia dituntut untuk beradaptasi ya, beradaptasi di suatu lingkungan yang baru ya. Karena di sini dia dituntut untuk bekerja dengan kondisi gudang yang pengap dan panas. Nah, tadinya kalau kompetensi aspek yang ada kemampuan beradaptasinya itu kan masuk di sosial budaya ya. Nah, jadi untuk di nomor 1 ini dia bisa saja masuk di kompetensi sosial budaya. Kalau di kisi-kisi yang sebelumnya kan ada ya kisi-kisi yang namanya itu kemampuan beradaptasi ya. Tapi untuk di kisi-kisi terbaru ini itu sudah tidak ada lagi ya.
Jadi ini paling bisa yang paling cocok itu masuk di sosial budaya ya. Kemudian jawabannya teman-teman itu sudah betul semua ya. Jadi untuk nomor 1 ini poin 5-nya itu ada di bagian alfa. Kenapa bisa di alfa? Kata kuncinya sebenarnya ada di kata ini ya, kata tertantang. Nah, dengan adanya kata tertantang ini menunjukkan bahwa opsi alfa ini motivasinya untuk beradaptasi itu lebih tinggi dibandingkan yang opsi Bravo, Charlie, Delta, sama error ya. Kalau yang B ini merasa takut, takut ini itu konotasinya negatif ya. Jadi teman-teman hindari pilih pilihan jawaban yang konotasinya negatif. Kayak takut, marah, sedih, ini juga ada yang kata berat hati, ini juga konotasinya negatif. Kemudian ini takut tadi ya, negatif. Nah, kemudian untuk Charlie bekerja seperti biasa, kalau ini bekerja seperti biasa, itu dia terkesan pasif. Nah, karena dia terkesan pasif, makanya dia juga poinnya bukan 5 ya. Nah, ini kalau yang di error menyiapkan alasan apabila tidak tuntas, berarti itu tidak menunjukkan ketulusan hatinya ya. Berarti bukan error juga. Oke, jawabannya teman-teman sudah tepat ya untuk nomor 1 alfa. Oke, kita lanjut nomor 2. Teman-teman boleh tuliskan jawabannya di room chat. Oke, silakan ya. Dituliskan jawaban poin 5 untuk nomor 2. Oke, Wahyu jawabnya A. Yang lain bagaimana? A. Nulisin juga A. Oke. Yuli? Bagaimana dengan Yuli? Jawabannya apa? Nomor 2 itu, Anda sedang sibuk mengerjakan tugas dan melihat bahwa rekan dalam tim Anda sedang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya, maka Anda akan, nah ini di sini terkait hubungannya sama rekan timnya ya. Berarti ini bisa jadi kompetensinya adalah jejaring kerja ya. Kalau sebelumnya di kisi-kisi sebelumnya ada yang namanya kompetensi kepedulian sosial, kepedulian lingkungan. Nah, tapi itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi pokoknya kita sekarang fokus ke 6 kisi-kisi yang ada. Nah, kalau dari 6 kisi-kisi yang ada, ini paling cocoknya itu masuk di ini ya, jejaring kerja ya. Oke, untuk di nomor 2, poin 5-nya itu ada di alfa ya. Ini ya, alfa. Nah, kalau jawabannya Yuli, B itu jawaban, itu skornya adalah 4 ya. Kenapa bisa 4? Kalau di B, melihat dulu jenis pekerjaannya apakah bisa membantu atau tidak. Berarti dia bantuannya bersyarat ya. Dia harus lihat dulu. Nah, di sini yang paling menunjukkan ketulusan untuk membantu rekannya adalah yang A ya. Kalau A menghiraukan itu sama ya artinya, menghiraukan itu sama artinya dengan peduli ya. Nah, menghiraukan itu kalau teman-teman cek di KBBI, menghiraukan itu artinya sama dengan peduli. Nah, jadi yang paling tinggi skornya itu adalah yang A ya, 5. Kemudian memintanya bekerja sendiri, ini sudah jelas bukan ya, pasti poinnya rendah ya. Karena ini dia tidak membantu ya. Kemudian kalau memarahinya ini negatif. Nah, kalau yang error merekomendasikan rekan yang lain. Nah, perlu teman-teman ingat ya, kalau untuk soal TKP hindari ya untuk memilih pilihan jawaban yang kayak begini, merekomendasikan rekan yang lain ini dia memunculkan pihak ketiga ya. Nah, kalau masih ada opsi yang tidak perlu memunculkan pihak ketiga, maka hindari dulu pilih pilihan jawaban yang memunculkan pihak ketiga. Nah, jadi jawabannya teman-teman itu sudah dapat skor yang tinggi ya. A itu 5, kemudian B itu 4. Oke, lumayan ya. Kita lanjut dulu ke nomor 3. Silakan teman-teman tuliskan jawabannya nomor 3 di room chat. Oke, ada yang jawab error. Oke, Yuli? Error juga. Oke, untuk di nomor 3, Anda bertugas mengelola bagian input database pusat. Rekan Anda seringkali terlambat memasukkan datanya, sehingga Anda sering ditegur atasan karena mencapai waktu deadline. Maka Anda akan, nah kalau yang alfa, kita lihat dulu ya satu-satu. Kalau alfa menunggu saja, menunggu ini dia pasif ya, karena ada kata dia menunggu, itu dia terkesan pasif. Nah, untuk di alfa ini dia poinnya hanya 3 ya. Kemudian B, mengambil alih pekerjaan pada bagiannya itu. Nah, kalau di sini di B, itu kurang tepat ya, karena bukan dia yang punya tanggung jawab sebenarnya. Jadi yang untuk di B ini dia poinnya rendah ya, bukan 5.
Kemudian C, memintanya untuk lebih cepat dalam bekerja. Ini juga bukan suatu solusi ya. Meminta untuk lebih cepat bekerja itu bukan juga suatu solusi. Kemudian D, melaporkannya kepada atasan. Nah, ini sama, dia memunculkan lagi pihak ketiga. Nah, kalau masih ada opsi yang tidak perlu memunculkan pihak ketiga, maka jangan dulu ya. Nah, sekarang kita lihat error, bertanya apa kesulitannya dan membantu sebisa Anda. Nah, inilah yang menunjukkan solusi pemecahan masalah yang paling efektif ya dari permasalahan yang dimunculkan di nomor 3 ini. Nah, terus untuk kompetensinya itu bisa jadi masih jejaring kerja ya. Jadi dia di sini membantu rekannya ya. Nah, itu bisa masuk di kompetensi jejaring kerja. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4A, oke yang lain? Ada yang jawab alfa untuk nomor 4. Oke, alfa. Oke, kompak jawab alfa. Kita lihat ya. Anda terbiasa tepat waktu datang bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. Ada rekan tim Anda yang melakukan sebaliknya, sehingga rekan-rekan yang lain kurang menyukainya. Maka Anda akan, oke, kita lihat ya, kalau di alfa mengingatkan rekan tersebut dengan halus agar tidak tersinggung. Nah, kalau kompetensinya apa deh? Kalau saya tanyakan kompetensinya dulu kira-kira apa? Teman-teman boleh tulis dulu kompetensinya di room chat ya. Karena kita belum apa ya? Kita belum ada bocoran nanti pada saat tes CPNS ini apakah kompetensinya dimunculkan di soal atau tidak ya. Kalau di 2019 sih muncul kompetensinya, tapi ini kita belum tahu apakah itu berlaku di tes 2021 ini atau tidak. Kalau kemarin yang kedinasan itu ada instansi yang kompetensinya muncul, ada juga instansi yang kompetensinya tidak dimunculkan. Jadi kita harus main aman ya. Kita juga harus mampu menebak kompetensi dari soal secara tepat. Oke, kalau di nomor 4 kira-kira kompetensinya apa? Oke, jejaring kerja ya, betul sekali ya. Jadi kompetensinya itu adalah jejaring kerja. Nah, kira-kira di sini mana ya tindakan yang paling tepat dilakukan agar jejaring kerjanya itu tetap baik ya? Agar hubungannya itu tetap baik. Nah, yang paling tepat itu sudah betul sekali jawabannya teman-teman ya, yaitu alfa. Alfa itu 5, mengingatkan rekan tersebut dengan halus agar tidak tersinggung. Kalau B diam saja, ini menunjukkan pasif ya, berarti bukan. Kemudian menegur di depan rekan-rekan yang lain itu sudah pasti suatu tindakan yang tidak tepat untuk dilakukannya karena bisa saja mempermalukan. Kemudian melakukan rapat tim untuk bermusyawarah atas suka dan ketidaksukaan antar rekan dalam tim. Nah, ini kalau di D dia memunculkan lagi pihak ketiga. Nah, karena masih ada opsi di sini mengingatkan dengan halus agar tidak tersinggung, masih ada opsi yang tidak perlu memunculkan pihak ketiga dan opsi tersebut mampu menyelesaikan masalah yang ada ini, maka jangan dulu pilih yang delta ini ya. Kemudian E juga kurang tepat. Oke, kita lanjut lagi di nomor 5. Nomor 5 jawabannya teman-teman apa dan kompetensinya apa? Oke. 5C. Oke, terus kompetensinya apa? Adaptasi. Nah, kalau adaptasi itu kira-kira bisa masuk di mana? Karena sekarang kemampuan beradaptasi sudah tidak ada lagi di kisi-kisi 2021. Kalau yang ada di 2021 yang paling cocok itu adalah sosial budaya ya. Kemampuan beradaptasi itu iya betul sekali ya, mulisin sosial. Nah, di lingkungan tempat tinggal yang baru, bla 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 bla. Kalau alfa saya perlu waktu untuk mengenal tetangga saya. Dia di sini perlu waktu. Dia perlu waktu berarti dia tidak mudah adaptasi. Kemudian, saya menunggu tetangga yang ingin berkenalan. Dia hanya menunggu saja. Dia menunggu berarti dia pasif ya. Jadi ini jenis-jenis jawaban yang teman-teman perlu hindari ya. Hindari jawaban yang konotasinya pasif dan jawaban yang konotasinya negatif. Nah, sekarang kita lihat opsi Charlie. Saya langsung mampu akrab. Nah, kalau yang C ini dia langsung mampu akrab berarti dia memiliki kemampuan beradaptasi yang lumayan tinggi ya. Kalau dibandingkan sama Alpha sama Bravo. Kemudian kalau Delta, jika saya membutuhkan bantuan baru, saya akan berkenalan. Nah, kalau yang Delta ini, dia memunculkan pihak ketiga lagi. Dia butuh bantuan, dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Dia ada pihak ketiga. Nah, berarti
Karena masih ada pilihan jawaban yang bisa menyelesaikan masalah yang ada ini tanpa memunculkan pihak ketiga, maka jangan dulu pilih pilihan jawaban yang memunculkan pihak ketiga. Kemudian, kalau yang error, jika ada yang ingin berkenalan, saya senang sekali. Itu juga dia terkesan pasif ya. Oke, jadi sudah betul jawabannya teman-teman itu Charlie ya. Semua kompak jawab Charlie, itu adalah jawaban yang skornya paling tinggi 5 ya. Oke, karena dia langsung mampu, berarti itu yang menunjukkan dia paling mampu beradaptasi di lingkungan sosial budayanya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Teman-teman boleh tuliskan jawabannya di room chat sama kompetensinya ya. Oke, ada yang jawab delta. Oke, yang lain bagaimana? Delta. Oke, semuanya kompak jawab delta. Kalau kompetensinya bagaimana? Kira-kira apa? Dari 6 kompetensi yang tadi ya, jadi kita fokus saja di kisi-kisi yang 2021 ya. Untuk nomor 6, fasilitas penginapan yang disediakan kantor ternyata kurang nyaman karena jumlahnya yang terbatas, apalagi ditambahkannya pegawai baru. Maka titik-titik. Oke, jawabannya teman-teman itu adalah delta. Saya menerima perubahan ini. Nah, ini nomor 5 sebenarnya mirip-mirip ya dengan nomor 6. Di nomor 6 ini yang mau dilihat juga adalah kemampuan beradaptasinya sama lingkungan baru. Nah, karena kompetensi yang mau dilihat adalah kemampuan beradaptasi, berarti dia bisa saja masuk di aspek sosial budaya ya, sama dengan yang nomor 5 tadi. Untuk jawabannya itu sudah tepat ya, yang delta. Delta dia yang menerima ya, dia menerima perubahan. Dengan menerima artinya dia mampu beradaptasi. Jadi yang paling tinggi skornya adalah 5. Coba kita bandingkan dulu sama opsi lainnya. Alfa, saya perlu waktu beberapa lama untuk penyesuaian diri terhadap kondisi seperti ini. Berarti dia tidak mampu beradaptasi dengan cepat, karena di sini dikatakan dia perlu waktu beberapa lama. Dia butuh waktu yang lama untuk beradaptasi. Berarti dia kurang tinggi kemampuan sosial budayanya. Kemudian, seharusnya tak perlu ada karyawan baru karena hanya menambah ketidaknyamanannya saja. Dia menganggap bahwa penambahan karyawan itu menambah ketidaknyamanannya. Oke, ini sudah agak negatif ya konotasinya. Kemudian, Charlie, apa mau dikata? Saya harus menerima kondisi ini. Dia terkesan pasif. Oke, berarti bukan. Kemudian, error, saya mengajak rekan kerja untuk lain kali protes dan berdemo. Dia di sini menolak dan dia ada tindakannya ya, protes kemudian berdemo, ini sudah jelas itu konotasinya negatif ya. Jadi sudah tepat jawabannya teman-teman, yang paling tinggi skornya adalah delta, kemudian kompetensinya itu adalah sosial budaya ya. Oke, lanjut nomor 7, teman-teman boleh tuliskan jawabannya di room chat. Dan kompetensinya ya. Delta. Oke, yang lain? Delta. Kompetensinya kira-kira apa? Oke, ada yang mau tuliskan kompetensinya? Suatu ketika saya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan tim yang dulu pernah bermasalah dengan saya. Tidak bisa bekerja dalam suatu ruangan, saya butuh ketenangan untuk bisa fokus bekerja. Sedangkan rekan kerja tersebut terlalu banyak bicara. Saya akan, jadi sudah tepat ya. Yang paling tepat kompetensinya itu adalah jejaring kerja. Kalau misalnya teman-teman ada yang jawab sosial budaya, itu tidak salah juga ya. Jadi satu kompetensi dan kompetensi lainnya itu memang biasanya beriringan ya. Kalau di nomor 7 ini, selain jejaring kerja, dia juga beriringan sama sosial budaya ya, karena di sini mau juga dilihat kemampuan beradaptasinya ya. Jadi dia juga bisa masuk di sosial budaya. Tapi yang paling tepat itu sudah betul sekali ya, Mulisin. Yang paling tepat itu adalah jejaring kerja. Nah, jawabannya teman-teman sendiri itu adalah delta ya. Kita lihat dulu. Kalau alfa mengajukan keberatan, tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Dia mengajukan keberatan ya, berarti ini negatif, konotasinya berarti bukan alfa ya, bukan alfa. Oke, kita eliminasi saja ya. Jadi kita coba pakai sistem eliminasi. Kemudian B, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Ada lagi kata protes ya, berarti konotasinya negatif juga, berarti kita eliminasi B. Kemudian C, mengajukan keberatan. Oke, dia mengajukan keberatan sama ya, sama yang alfa. Oke, kita eliminasi C.
Kemudian delta menerima. Oke, di sini ada kata menerima. Kemudian dia juga berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. Nah, ini yang berusaha memperbaiki ini menunjukkan kompetensi jejaring kerja. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang delta ini ya. Nah, kalau yang error menerima aturan panitia, dia hanya sekedar menerima saja. Kalau dibandingkan sama delta, yang di delta dia menerima juga, tapi di delta dia ada usahanya untuk memperbaiki ya, makanya delta itu 5, kemudian error itu yang 4 ya, karena di 4 dia hanya sekedar menerima saja. Oke, lanjut nomor 8. 8E. Oke, yang lain? Oke, E. Gimana? Kalau kompetensinya apa untuk nomor 8? Kompetensinya apa? Oke, jadi semua kompak jawab E ya. Profesionalisme. Oke, sudah tepat sekali. Kompetensi dari soal nomor 8 itu adalah profesionalisme ya. Sekarang kita lihat dulu soalnya. Saya akan mengantarkan surat pada sebuah instansi. Saya menyadari surat tersebut rusak, terkena tumpahan minuman. Saya akan bla 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 bla. Oke, kita lihat dulu opsi alfa, panik karena surat tersebut telah ditunggu. Oke, yang alfa ini ada kata panik ya. Oke, itu konotasinya negatif ya kalau di dalam soal TKP. Jadi kita langsung eliminasi alfa. Oke. Kemudian B, segera mencetak surat baru. Nah, ini yang B dia langsung ada tindakan dan ini merupakan suatu solusi ya. Jadi kita keep dulu bravo ya, kita keep bravo. Kita bandingkan sama pilihan jawaban yang lainnya. C, tetap memberikan surat tersebut dan berpura-pura tidak tahu. Di sini ada kata dia berpura-pura tidak tahu. Ini merupakan bentuk tidak bertanggung jawab ya. Jadi kita langsung eliminasi saja Charlie. Kemudian D, tidak jadi memberikan surat tersebut. Ini bukan solusi ya yang delta, jadi kita eliminasi juga. Kemudian error, meminta maaf dan menjelaskan pada pihak instansi dan meminta waktu untuk menyiapkan surat baru. Nah, ini jawabannya teman-teman ya, semua jawab error. Nah, sebenarnya kalau opsi error ini dia itu bukan poin 5 ya. Untuk error itu poinnya adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena di sini ada opsi Bravo. Kalau di Bravo di sini dia langsung ada tindakan. Dia langsung ada tindakan dan ini memecahkan masalah yang terjadi. Nah, yang segera mencetak surat baru. Kalau yang error, kita minta maaf dulu, kemudian dijelaskan lagi, kemudian baru lagi meminta waktu. Di sini ada kata meminta waktu ya. Ini mengulur-ulur ya, mengulur-ulur waktu. Makanya yang error ini poinnya itu 4 ya. Saya tebak teman-teman pilih error ini karena ada kata meminta maaf ya. Oke. Jadi tidak salah ya. Kalau teman-teman pilih error tidak salah, hanya saja error itu poinnya bukan 5. Karena ada opsi Bravo, yang di Bravo itu dia langsung ada solusinya yang memecahkan masalah yang dimunculkan di soal. Oke, kita lanjut nomor 9. Nomor 9E, oke yang lain? Terus kompetensinya itu profesionalisme. Oke, sudah tepat ya. Kita lihat soalnya, setelah usai mengerjakan tugas saya bla bla bla. A, langsung melakukan aktivitas lain. Oke, tidak salah ya. Kemudian B, istirahat sejenak. Ini juga bukan sesuatu yang salah untuk dilakukan. C, mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya. Nah, kalau yang di C ini dia menunjukkan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi ya, tapi pemanfaatan teknologi informasinya itu tidak berkaitan sama pekerjaan ya. Jadi C itu kita langsung eliminasi ya. Oke. Seandainya misalnya yang C ini dia mengakses internet untuk pekerjaan bisa jadi ya, tapi karena dia di sini memanfaatkan teknologi bukan untuk meningkatkan kinerjanya, maka bukan C. Kemudian D, membaca koran itu juga bukan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi kita colek juga ya. Kemudian E, meneliti tugas tersebut apakah masih ada kekeliruan, lalu melakukan aktivitas lain. Nah, yang error inilah yang paling tepat ya dilakukan untuk meningkatkan kinerja ya. Jadi yang paling tepat itu error. Kalau alfa langsung melakukan aktivitas lain itu tidak salah, tapi ini tidak ada hubungannya sama pekerjaan, kemudian istirahat juga itu tidak meningkatkan kinerja. Jadi yang paling tepat itu adalah error. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10 C. Oke, yang lain? C. Kemudian kompetensinya apa?
Jejaring kerja sama sosial budaya. Oke, betul sekali. Saya curiga nulis ini nih, anu deh, tim pembuat soal ya. Oke, bukan ya. Oke, jadi sudah betul ya, masih belajar Kak. Oke. Jadi kita sama-sama belajar ya, saya juga masih belajar kok. Oke. Dalam sebuah tim kerja yang baru dibentuk, saya titik-titik. Nah, oke, jadi ini betul sekali ya, ini yang mau dilihat adalah kemampuannya beradaptasi dalam lingkungan sosial budaya. Nah, mau juga dilihat bagaimana hubungannya sama orang lain. Nah, kalau mau melihat hubungan berarti itu kompetensinya adalah jejaring kerja. Oke, jawabannya teman-teman C. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Nah, oke, jadi C ini ya yang menunjukkan bahwa dia mampu beradaptasi dengan cepat ya. Jadi yang paling tinggi skornya itu adalah yang C ya. Oke, sudah tepat ya. Kalau alfa saya perlu waktu, dia perlu waktu. Oke, berarti dia tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Kalau B saya menunggu, dia menunggu berarti dia terkesan pasif. Kemudian D, jika saya membutuhkan bantuan, baru saya akan berkenalan. Oke, dia bersyarat ya. Dia baru berkenalan kalau dia butuh bantuan, berarti dia bersyarat ya. Dia tidak ikhlas membangun jejaring kerja yang baik. Kemudian jika ada yang berkenalan, tentunya saya senang sekali. Oke, itu juga kalau dibandingkan sama yang C, maka yang C ya yang lebih tepat. Oke. Lanjut nomor 11. Nomor 11 jawabannya apa? C, kemudian sosial budaya. Yang lain bagaimana? C. Oke. Kompak jawab C. Oke, jadi untuk di nomor 11 itu sudah tepat ya. Kompetensinya itu adalah sosial budaya. Jadi di sini dimunculkan suatu masalah yang terjadi di sebuah lingkungan sosial budaya. Hari ini saya melihat tetangga saya menunggu bus di halte. Kendaraan yang biasa ia gunakan ke kantor hilang kemarin siang. Sikap saya bla 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 bla. Tadi saya sudah sampaikan ya di materi awal. Salah satu aspek yang diminta di kompetensi sosial budaya, salah satu poin utamanya itu adalah yang menunjukkan bahwa kita mampu mengambil peran positif ketika misalnya terjadi suatu permasalahan di sebuah lingkungan sosial budaya. Oke. Jadi kita lihat di sini, mana di sini yang menunjukkan bahwa kita mampu mengambil peran ya. Jawabannya teman-teman itu adalah C. Saya memberinya bantuan tumpangan semampu saya. Nah, kalau yang C ini di nomor 11, itu poinnya adalah 4. Oke. Kalau poin 5-nya bukan di C, kira-kira di mana? Oke, coba teman-teman tuliskan di room chat. Kira-kira poin 5-nya di mana? Kalau bukan di C. Jadi ingat kembali tadi, tipsnya adalah pilih yang menunjukkan bahwa kita mampu mengambil peran ya. Kata kuncinya itu sebenarnya ada di ini, di delta. Saya mengkoordinir ya. Iya, tepat sekali ya Yuli. Tergercep mengkoordinir ya delta. Nah, yang delta ini yang menunjukkan bahwa dia mampu mengambil peran di lingkungan tersebut. Bagaimana peran apa yang dia ambil, yaitu dia langsung mengkoordinir ya. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan kayak begini, permasalahan di suatu lingkungan sosial budaya yang kayak ada tetangga yang kehilangan, kemalingan, atau misalnya ada yang terkena bencana alam, atau misalnya ada juga yang kena kebakaran. Nah, maka teman-teman pilih yang menunjukkan bahwa kita mampu mengambil peran di lingkungan tersebut, meskipun misalnya kita bukan orang asli situ ya. Jadi selalu tunjukkan yang menunjukkan bahwa kita mampu mengambil peran. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa mampu mengambil peran itu adalah opsi delta. Saya mampu mengkoordinir, makanya poin 5-nya itu ada di delta. Oke, betul sekali ya Yuli, terima kasih ya. Oke. Untuk yang jawab C itu tidak masalah ya. Karena C itu skornya lumayan tinggi juga ya, 4. Hanya saja karena pesaing kita di tes kali ini kan sangat banyak ya, jadi kita selalu berusaha mendapatkan skor setinggi-tingginya ya, supaya nanti kita bisa lulus di tes CPNS 2021 ini. Oke, lanjut nomor 12. Seorang rekan baru di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka saya bla 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 bla.
Oke, teman-teman boleh tuliskan jawabannya di room chat. Dan kompetensinya juga boleh dituliskan ya. Jadi kita selain belajar menebak skor tertinggi, kita juga belajar tebak kompetensinya karena jangan sampai nanti pada saat tes kompetensinya tidak muncul ya. Nah, kita baru bisa menebak skor tertinggi kalau kita juga mengetahui kompetensinya dengan benar ya. Oke, nomor 12. Betul sekali. Kompetensinya itu adalah jejaring kerja. Oke. Kalau Alfa mengajarinya cukup sekali saja. Dia hanya mengajarinya sekali, itu dia kurang efektif ya. Kurang efektif. Berarti untuk Alfa kita langsung eliminasi. Kemudian B, Bravo, mengajari dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu meningkatkan profesional pekerjaan. Oke. Jika dibandingkan sama Alfa, B ini yang lebih efektif ya. Kita langsung keep B dulu. Kita keep dulu. Kemudian Charlie, mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar. Dia hanya mengajari kalau waktunya longgar, berarti dia terbatas ya. Kalau dibandingkan sama B, lebih efektif B. Jadi kita langsung eliminasi Charlie. Terus Delta memintanya belajar sendiri. Nah, dengan memintanya belajar sendiri itu sudah pasti tidak menjalin jejaring kerja yang baik ya, tidak menjaga hubungan antara mereka ya. Jadi langsung saja kita eliminasi juga delta. Terus error, memintanya dengan tegas agar belajar sendiri karena itulah inti tanggung jawab. Oke, error juga bukannya itu tidak akan menjaga hubungan baik antara rekan kerja jika kita misalnya melakukan tindakan yang error ini ya. Jadi sudah tepat jawabannya teman-teman. Nomor 12.5-nya itu ada di Bravo. Oke. Lanjut nomor 13. Boleh teman-teman tuliskan jawabannya dan kompetensinya ya. Karena kesalahan saya diminta untuk lembur kerja memperbaiki pekerjaan saya. Sedangkan saya sudah berjanji membantu ibu saya menyiapkan pengajian di rumah. Sikap saya, oke, kira-kira apa nih? Dia ada tuntutan pekerjaan, kemudian ada juga tuntutan dari keluarga. Nah, kalau begini bentuk soalnya kira-kira kompetensinya apa? Teman-teman boleh tuliskan di room chat kompetensinya dan jawabannya ya. Jawaban yang kira-kira skornya 5. C, profesionalisme. Oke, yang lain bagaimana? C juga. C, oke. Oke, kita lihat dulu ya. Untuk Alfa pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. Ini sudah jelas ya kalau Alfa dia pasti konotasinya negatif ya. Dia pulang diam-diam, dia tidak jujur ya, dia pulang dengan diam-diam. Berarti bukan ya, kita langsung eliminasi Alfa. Kemudian B, pura-pura sakit. Dia pura-pura sakit. Oke, bukan juga. Terus C, menghubungi ibu saya menjelaskan agar melanjutkan persiapan pengajian tanpa saya. Nah, yang C ini yang menunjukkan bahwa dia memprioritaskan pekerjaannya ya. Oke, jadi untuk di nomor 13 ini, penyimpannya itu sudah betul ada di C. Kalau delta bekerja lembur karena yakin ibu saya pasti memaklumi. Nah, kalau delta ini dia bukan 5 ya, karena dia di sini tidak menjelaskan dulu ke ibunya. Kenapa bisa lebih tinggi C? Karena setidaknya kalau di C dia jelaskan dulu kepada ibunya ya. Oke, jadi sudah betul ya. Kenapa misalnya di sini dia harus mengorbankan ibunya? Karena di sini dikatakan dia itu diminta lembur karena kesalahan dia ya. Dia yang punya kesalahan. Seandainya misalnya dia diminta lembur untuk memperbaiki pekerjaannya. Seandainya misalnya dia diminta lembur tanpa dia melakukan kesalahan sebelumnya, dia hanya tiba-tiba diminta untuk lembur sementara dia sudah punya janji sama ibunya, maka tetap harus mengutamakan ibunya ya, karena perlu diingat juga bahwa pekerjaan itu tidak seharusnya merugikan kepentingan pribadi ya. Hanya saja di sini yang paling tepat itu adalah Charlie, karena dia di sini diminta lembur itu karena kesalahan dia sendiri ya, dan dia itu diminta lembur untuk menebus kesalahannya itu. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Oke, ada yang B, yang lain bagaimana?
C. Oke, yang lain. Kemudian kompetensinya apa? Profesionalisme. Oke, terima kasih ya Yuli sudah membantu. Jadi betul sekali untuk di nomor 14 itu kompetensinya adalah profesionalisme. Pekerjaan saya menumpuk karena harus menemani keluarga saya yang sedang sakit. Maka saya bla 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 bla. Alfa meninggalkan pekerjaan begitu saja. Di sini dia meninggalkan ya, dia meninggalkan pekerjaan itu dia bukan tanggung jawab ya. Karena dia tidak bertanggung jawab berarti sudah jelas dia tidak profesional. Kemudian B, berusaha menyelesaikan semaksimal mungkin. Jadi untuk di B ini dia poinnya tinggi ya. Di sini ada goals-nya yaitu dia menyelesaikan dan menyelesaikan dengan maksimal ya. Oke, jadi kita keep dulu bravo. Kemudian C, berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikannya. Oke, ini juga bagus ya, kita keep dulu yang C. Kemudian delta, meminta bantuan rekan. Dia minta bantuan rekan, berarti dia butuh pihak ketiga ya. Ya, dia ada pihak ketiganya. Jadi kita langsung eliminasi delta ya. Tadi alfa juga kita eliminasi. Kemudian menyuruh teman menggantikan saya. Ini sama dengan yang delta tadi ya. Dia juga memunculkan pihak ketiga. Oke, sekarang tersisa B sama C. Nah, jadi B sama C ini adalah dua pilihan jawaban yang skornya itu paling tinggi ya untuk di soal nomor 14 ini. Tapi yang paling tinggi itu adalah yang B ya, berusaha menyelesaikan semaksimal mungkin. Kenapa? Kalau di C berusaha sedikit demi sedikit. Di sini ada kata sedikit demi sedikit. Nah, karena dia menyelesaikan pekerjaannya itu sedikit demi sedikit, berarti dia tidak menyelesaikan pekerjaannya itu dengan cepat ya. Berarti itu dia tidak efisien dan juga tidak efektif cara menyelesaikan pekerjaannya. Kalau dibandingkan sama yang B, karena yang di B itu dia menyelesaikan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin. Makanya kalau yang B itu 5, sementara C itu 4 ya. Oke. Tapi tidak masalah ya kalau misalnya pada saat tes nanti jawabannya teman-teman itu hanya bermain di angka 4 dan 5 itu sudah sangat lumayan ya. Karena di sini teman-teman mampu menyelesaikan soal TKP tadi kurang dari 20 menit, jadi itu sudah sangat-sangat lumayan. Sudah terpangkas waktunya. Oke, kita lanjut lagi nomor 15. Jika aturan pada tempat Anda bekerja terdapat persyaratan yang tidak mengizinkan Anda menikah selama menjabat posisi tersebut, maka sikap Anda. Oke, teman-teman jawabannya B. Kemudian kompetensinya kira-kira apa? Untuk di nomor 15 ini. Kompetensinya apa? Ya, dia sudah pasti profesionalisme ya, yang mengutamakan pekerjaannya. Oke, betul ya, Mulisin, profesionalisme. Oke, dan yang paling tinggi skornya itu sudah jelas B ya, karena di B ini yang menunjukkan dia memprioritaskan pekerjaannya. Di sini dikatakan dia tetap fokus. Nah, itu yang menunjukkan dia profesional. Kalau alfa tetap menikah meskipun tidak mendapatkan izin, dia tetap menikah berarti dia tidak profesional ya, karena sudah dikatakan bahwa itu menjadi syarat dalam posisi tersebut. Berarti kita langsung eliminasi alfa. Kemudian melakukan lobby kepada atasan agar mendapatkan izin. Oke, dia melakukan lobby berarti dia juga kurang profesional ya, dia tidak menerima persyaratan yang diberikan. Melakukan protes. Oke, bukan delta juga. Kemudian error, mempersiapkan pernikahan sambil mencari pekerjaan lain. Di sini dikatakan dia mencari pekerjaan lain. Artinya kalau dia mencari pekerjaan lain berarti dia tidak setia sama pekerjaannya, berarti dia kurang profesional ya. Jadi sudah tepat, jawaban yang paling tinggi skornya itu adalah yang bravo. Oke, lanjut nomor 16. Di dalam kendaraan umum ada seorang bapak tua yang menjual makanan ringan. Maka yang akan Anda lakukan adalah alfa. Oke, terus jawabannya apa teman-teman? Oke, sosial budaya. Oke, betul sekali ya.
Jadi sosial budaya ini dia tidak melulu tentang budaya, tidak melulu tentang adat istiadat ya, tapi juga nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, di sini yang mau dilihat adalah tolong menolong ya, prososial. Oke, nah prososial ini juga masuk di dalam, dia juga termasuk aspeknya sosial budaya. Oke, yang mana di sini yang paling tinggi nilai sosialnya? Kalau kita lihat, alfa, membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan. Oke, alfa ini ada nilai sosialnya, kita keep alfa. Kemudian B, menaruh simpati pada penjual makanan tersebut. Oke, dia juga ada nilai sosialnya. C, membiarkan bapak itu menawarkan makanan ringan. Di sini dia hanya membiarkan saja, berarti nilai sosialnya rendah ya. Kemudian memperhatikan penjual makanan tersebut. Ini tidak berguna ya, hanya diperhatikan saja ya, dia hanya memperhatikan. Kemudian error, membeli makanan tersebut jika menyukainya. Dia hanya membelinya jika menyukainya, berarti dia bersyarat ya, berarti kalau bersyarat dia tidak dia memang menolong tapi bersyarat tidak ikhlas, berarti bukan ini ya. Jadi kita langsung eliminasi C, D sama E. Sekarang tersisa alfa sama bravo. Oke, yang paling tinggi skornya itu kalau dibandingkan antara alfa sama bravo, yang paling tinggi itu adalah alfa ya. Sementara bravo itu 4. Kenapa bisa alfa yang lebih tinggi? Karena di alfa ini dia langsung ada tindakannya ya, dia langsung membeli. Nah, sementara kalau di B dia hanya menaruh simpati saja, dia hanya menaruh simpati. Ini dia hanya hanya sebatas perasaan saja, tidak ada tindakannya. Jadi sudah tepat jawabannya teman-teman. Yang paling tinggi skornya itu adalah yang alfa ya, alfa yang langsung ada tindakan langsungnya. Jadi teman-teman selalu ya usahakan pilih jawaban-jawaban kayak gini ya, yang aktif ya. Oke, lanjut nomor 17. 17C. Oke, yang lain bagaimana? Kemudian kompetensinya apa kira-kira? Ada yang C? Oke, silakan yang lain berpikir kali ya. Ada yang jawab D juga. Oke. Bagaimana dengan oke. Jadi ada 2 jawaban ya. Wahyu jawabnya itu C, kemudian Yuli D, sama Mulisnya juga D. Oke. Kita lihat. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda diperhadapkan dengan perintah tugas keluar kota? Padahal di saat yang bersamaan tugas di kantor masih menumpuk. Oke. Kompetensinya itu sudah jelas profesionalisme ya. Di sini diminta bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya meskipun ada gangguan ya. Jadi di sini dia punya pekerjaan, kemudian gangguannya itu adalah dia diminta untuk tugas ke luar kota. Oke. Kita lihat dulu opsinya di nomor 17. Alfa meminta atasan untuk memberikan perpanjangan waktu menyelesaikan tugas tersebut. Kalau alfa ini sudah jelas bukan ya, bukan alfa, kita langsung eliminasi karena dia meminta diberikan perpanjangan waktu. Dengan meminta perpanjangan waktu artinya dia tidak mampu bekerja secara efisien dan efektif ya. Dia tidak mampu menyelesaikan tugasnya, berarti kita langsung eliminasi yang alfa saja. Kemudian B, meminta atasan untuk keluar kota setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Dia di sini nego lagi sama tugasnya, berarti dia juga tidak mampu bekerja secara efisiennya, jadi kita langsung eliminasi juga B. Oke. Kemudian Charlie, mengkoordinasikan tugas yang dapat dipercayakan kepada rekan kerja, selain tidak menyalahi prosedur pekerjaan, dapat diselesaikan tepat waktu. Oke. Yang C ini kita keep dulu ya. Kita bandingkan sama D ya, karena teman-teman tadi kebanyakan itu jawabnya D. Kita lihat dulu D, membawa pekerjaan tersebut keluar kota sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Oke, yang D juga menunjukkan profesional ya, kalau dibandingkan sama yang lain. Jadi kita keep dulu D. Terus E, menyelesaikan semampu Anda. Kalau yang E ini dia hanya menyelesaikannya semampunya ya. Seandainya misalnya di E dia bilang menyelesaikan semaksimal mungkin, maka sudah pasti E ya. Tapi karena dia hanya menyelesaikan semampunya, berarti penyelesaiannya itu seadanya ya, tidak maksimal. Jadi kita langsung eliminasi E. Oke, kita lihat antara C sama D, kira-kira mana yang menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang lebih efektif dan efisien ya. Nah, kalau di kuncinya itu yang paling tinggi adalah yang Charlie ya, 5. Charlie itu 5, kemudian D itu 4 ya. Jadi selamat ya Wahyu yang dapat poin 5, kemudian Yuli sama Lisin itu D jawabannya, skornya itu 4. Kenapa bisa
C-nya yang 5, sementara D-nya itu 4, karena di D, dia di sini mengatakan membawa pekerjaan tersebut ke luar kota. Nah, kalau dia membawa pekerjaannya ke luar kota, berarti penyelesaiannya nanti itu tidak akan efisien ya, karena dia langsung mengerjakan 2 tugas secara bersamaan. Mungkin teman-teman berpikir ini apa ya, mungkin bisa dianggap multitasking ya, tetapi kalau di dalam ilmu psikologi itu kan TKP itu dia turunan dari ilmu psikologi ya, dia tes psikologi, dia masuk di dalam tes psikologi ya. Nah, kalau di dalam ilmu psikologi itu selalu utamakan single tasking ya, jadi jangan mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus ya. Jadi pilih yang fokus kepada satu pekerjaan ya. Nah, kenapa bisa yang C? Karena di sini di C juga dia mengkoordinasikan tugas yang dapat dipercayakan kepada rekan kerja ya. Berarti karena di sini dia mampu mempercayakannya kepada rekan kerja, meskipun misalnya ini dia memunculkan pihak ketiga, tapi ini menunjukkan bahwa dia mampu memanfaatkan jejaring kerja yang dia miliki ya. Nah, ini ada juga jejaring kerjanya ya. Oke, makanya yang C ini dia lebih tinggi. Kemudian kenapa juga bisa C? Karena di sini dikatakan bahwa tidak menyalahi prosedur pekerjaan, tidak menyalahi. Seandainya menyalahi maka tidak boleh ya. Tapi karena di sini sudah dikatakan bahwa itu tidak menyalahi, kemudian sudah ada juga goals-nya yaitu diselesaikan tepat waktu, maka yang C itu yang skornya lebih tinggi. Oke. Sementara kalau di delta ini dia hanya selesai tepat waktu saja, itu belum tentu maksimal ya, apalagi hanya dia saja yang mengerjakannya sendiri. Oke, kita lanjut nomor 18. 18D, kemudian kompetensinya. Oke, yang lain bagaimana? Kompetensinya apa? Wahyu, kira-kira kompetensinya apa? Jejaring kerja. Oke, kalau Yuli, karena Yuli jawabannya berbeda ya, Yuli jawabnya itu A. Kira-kira apa kompetensinya? Profesionalisme, oke. Kita lihat di soalnya, jadi ada 2 jawaban berbeda ya, alfa sama delta ya. Oke. Apa yang Anda lakukan ketika Anda ditempatkan pada unit kerja yang sama sekali baru buat Anda? Kalau alfa berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan, kalau D dia mempelajarinya itu melalui rekan. Oke. Jadi hanya itu ya perbedaannya alfa sama B. Jadi sudah tepat ya, alfa sama D itu adalah 2 pilihan jawaban yang skornya itu paling tinggi ya. Kalau kita lihat dulu B jarang masuk. Jarang masuk itu sudah jelas dia tidak profesional ya. Kita langsung eliminasi B. Kemudian duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Itu dia pasif. Kemudian memahami proses pekerjaan yang dilakukan teman sejawat. Dia terbatas ya, dia hanya memahami yang dilakukan sama temannya saja. Oke, jadi tersisa alfa sama D. Nah, jadi ini di kuncinya yang paling tinggi itu adalah yang alfa ya. Alfa. Kemudian delta itu 4. Kenapa bisa jawaban yang paling tinggi skornya adalah alfa? Karena di sini di soal dikatakan bahwa dia ditempatkan pada unit kerja yang sama sekali baru, yang sangat baru ini, sangat baru ya. Jadi yang bisa dia lakukan itu adalah dia pahami dari arsip dan aturan kebijakan ya. Karena dia baru, artinya kalau dia baru berarti dia juga belum tahu rekan mana yang mesti ditanyain masalah mekanisme kerja ini. Karena dia berada di tempat yang sangat baru, berarti dia juga baru lagi mau beradaptasi sama rekan kerjanya. Nah, berarti yang delta itu dia bukan 5 ya. Oke, kita lanjut dulu di nomor 19. Oke, jadi yang tepat tadi itu jawabannya siapa? Oke, jawabannya Yuli ya, yang jawab alfa. Oke, kita lanjut nomor 19. 19 error. Yang lain bagaimana? Error. Terus kompetensinya apa? Anda baru selesai melakukan sebuah acara di rumah dan masih terdapat banyak sisa nasi, maka Anda akan
Oke, sosial budaya. Oke, tepat ya, sosial budaya. Nah, di sini yang mau dilihat adalah nilai-nilai sosialnya lagi. Di sini yang mau dilihat adalah tolong menolong ya. Yang paling menunjukkan di sini prososial itu adalah yang error. Kenapa? Karena yang error itu dia memberikan makanan itu kepada orang yang membutuhkan ya. Di sini keywordnya itu ada di kata ini, kata membutuhkan ini ya, itu yang jadi keywordnya. Kalau di alfa memberikannya kepada para tetangga, oke, itu dia menunjukkan juga bagus ya nilai-nilai sosial budayanya ya dalam kehidupan tetangga, tapi kalau dibandingkan sama error itu lebih bermanfaat yang error ya daripada alfa, karena percuma diberikan kepada tetangga kalau misalnya tetangganya juga tidak membutuhkan ya. Oke, kita lanjut nomor 20. 20C. Oke, yang lain bagaimana? B, kemudian oke, jadi ada dua jawabannya C sama B. Oke, kita lihat. Anda mempunyai pimpinan baru di kantor, Anda akan bla 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 bla. Oke, jadi kompetensinya sudah betul ya, Mulisin, terima kasih ya. Kompetensinya yang dilihat dari nomor 20, yang mau dilihat dari nomor 20 itu adalah betul sekali jejaring kerja. Jadi untuk kompetensi jejaring kerja itu tidak melulu antara rekan sama rekan ya. Jadi bisa juga antara bawahan sama atasan. Nah, kalau di sini yang mau dilihat itu adalah antara bawahan sama pimpinannya ya. Oke. Nah, untuk di nomor 20 ini yang paling tepat itu adalah yang B, bravo ya, yang 5. Nah, bagaimana bagaimana supaya Bagaimana supaya jejaring kerjanya itu bisa terjalin dengan baik, bagaimana supaya dia bisa membangun jejaring kerja sama pimpinannya, yaitu dengan cara dia memperkenalkan dirinya ya. Kalau tadi ada yang pilih B, Yuli sama Muhlisin, tadi ada yang pilih C, Wahyu, bersikap ramah dan hormat. Nah, sikap ramah dan hormat ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan kepada siapapun, sama saja sama yang alfa ini yang bersikap sopan ya. Bersikap sopan, kemudian ini ramah dan hormat. Meskipun dia bukan pimpinan baru, meskipun misalnya dia adalah pimpinan yang sudah lama, ini memang adalah sikap yang harus dilakukan. Dan meskipun misalnya dia bukan pimpinan, ini adalah sikap yang harus dilakukan terhadap siapapun ya. Meskipun kepada bawahan juga perlu bersikap sopan, ramah, dan hormat. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang B ya, karena di sini kata kuncinya itu adalah ini ya. Kita punya pimpinan baru ya. Oke. Lanjut nomor 21. Jadi bagus ya kalau sudah ditebak kompetensinya. Nah, kalau sudah ketebak kompetensinya adalah jejaring tadi untuk nomor 20. Jadi ketebak apa yang harus dilakukan supaya jejaringnya bagus. Nah, yang bisa dilakukan adalah memperkenalkan diri kayak gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita tebak dulu kompetensinya dengan benar. Oke, untuk di nomor 21 sosial budaya. Oke, betul sekali ya. Terus jawabannya itu ada yang jawab Bravo sama ada juga yang jawab Charlie. Nah, jadi sekali lagi ya, pilih yang menunjukkan bahwa kita mampu mengambil peran positif dalam menyelesaikan masalah yang ada di suatu lingkungan sosial budaya. Nah, mana di sini yang menunjukkan bahwa kita mampu mengambil peran? Nah, yang menunjukkan bahwa kita mampu mengambil peran itu adalah yang C ya, mengajak rekan-rekannya. Oke, jadi kalau ada yang soal-soal kayak gini terjadi suatu bencana alam, kebakaran, kemalingan, maka pilih ya yang menunjukkan bahwa kita mampu mengkoordinir orang lain ya, mengkoordinir atau mengajak bisa dua-duanya. Nah, kalau yang B ini saya akan menyumbangkan sebagian gaji saya karena saya pun membutuhkan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, kalau yang B ini dia memang memberikan bantuan ya, tetapi itu hanya terbatas ya, hanya dirinya sendiri. Dia di sini lebih ke individual poinnya kalau yang B. Nah, kalau yang C ini dia lebih sosial karena dia mengajak orang lain. Nah, makanya yang C ini yang poinnya 5
Sementara B itu poinnya berapa ya? Kalau B itu poinnya 4. Oke. Tidak masalah sih sebenarnya karena teman-teman itu bermain di 45 saja ya. Oke, kita lanjut. Tapi perlu diingat ya teman-teman, jadi kalau misalnya ada soal-soal kayak gini, maka selalu pilih yang menunjukkan bahwa kita mampu mengambil peran ya. Oke, lanjut nomor 22. Teman-teman boleh tuliskan jawabannya di room chat dan kompetensinya ya. Nomor 22 dulu ya, Wahyu ya. Oke, bagaimana sama Yuli sama Muhlisin? Iya ya. Jawabannya Wahyu itu A. Kemudian kompetensinya apa? Kira-kira kompetensinya apa kalau soalnya kayak gini? Suatu hari Anda pulang jam 1 WIB dini hari menuju rumah dalam kondisi tubuh yang sangat lelah. Di jalan Anda mendapati ada kecelakaan. Sikap Anda, oke, jadi sudah betul ya Wahyu sama Mulisin kompetensinya itu adalah sosial budaya ya. Jadi mau lagi dilihat bagaimana aspek sosial budayanya. Nah, yang paling tinggi skornya itu adalah yang alfa ya, karena di sini di alfa dia menolong ya, dia tolong, saya tolong. Oke, jadi sudah tepat jawabannya teman-teman. Yang paling tinggi skornya itu adalah alfa ya. Kalau B, langsung pulang saja karena bagaimanapun juga kondisi badan saya sangat lelah sekali. Nah, kalau yang B ini dia cenderung egois ya. Kita langsung eliminasi B. C, pergi saja karena sudah ada orang yang berkati korban. Pastilah sudah ada yang menolong, dia juga pasif. Oke, berarti bukan C juga. Terus D, melihat sepintas apakah korbannya parah. Jika parah akan saya tolong. Dia hanya akan menolong jika parah. Oke, dia terbatas lagi. Kemudian E, langsung pulang saja. Oke, bukan juga ya. Jadi sudah tepat jawabannya teman-teman itu skor 5 ya, alfa. Oke, lanjut nomor 23. Jika ada karyawan baru di dekat saya, maka katanya Wahyu jejaring sama Muhlisin. Kemudian Yuli juga jejaring. Oke, betul sekali ya. Jadi jejaring kerja. Terus yang paling tepat itu adalah yang alfa ya. Bagaimana supaya jejaring kerjanya bagus? Bagaimana supaya dia mampu menjalin hubungan baik, dia mampu membangun hubungan sama orang baru, yaitu dengan ini alfa, memperkenalkan diri dan teman-temannya ya. Oke, jadi alfa itu 5. Kalau yang B, saya memintanya memperkenalkan dirinya karena dia orang baru. Berarti dia apa ya, kayak melimpahkan tanggung jawab ya, dia minta orang lain saja yang memperkenalkan diri. Kalau C, saya menunggunya memperkenalkan diri, dia menunggu, berarti dia pasif. Ada kata menunggu. Saya tak perlu mengusiknya, ini tidak ada manfaatnya terhadap jejaring kerja. Kemudian error, biarlah perkenalan terjadi besok-besok saja. Sudah jelas ya? Untuk nomor 23 itu yang paling tepat adalah alfa. Oke, lanjut nomor 24. 24, ada yang jawab alfa, kemudian kompetensinya profesionalisme, ada juga yang pelayanan publik. Oke, bagaimana yang lain? Melayani masyarakat dalam pekerjaan bagi saya merupakan alfa tanggung jawab kerja. Oke, jawabannya itu sudah tepat ya, alfa tanggung jawab. Nah, untuk kompetensinya itu yang paling tepat adalah pelayanan publik. Oke. Tapi ini juga memang selalu beriringan sama profesionalisme ya, jadi tidak salah. Kalau teman-teman bilang profesionalisme tidak salah, tapi yang paling tepat itu adalah pelayanan publik ya, karena di sini poin utamanya itu adalah ini, melayani masyarakat ya. Oke, jadi dia beriringan ya antara profesionalisme sama pelayanan publik. Oke, lanjut nomor 25. Nomor 25. Jika saya sedang merasa kesal kepada orang lain, bla 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 bla. Ada yang C, yang lain bagaimana? C, Wahyu juga C. Untuk kompetensinya kira-kira apa untuk nomor 25 ini? Kira-kira kompetensinya apa? Iya, betul sekali nulisnya jejaring kerja ya. Terus jawabannya teman-teman itu sudah tepat ya, yang C ya. Yang paling tepat untuk dilakukan itu memang
Yang C ini ya, yang memberikan kesalahannya, memberitahukan kesalahannya ya. Kalau yang alfa saya susah memberitahukannya. Di sini ada kata susah, konotasinya itu negatif, berarti bukannya. Terus kalau yang B, marah dan diam, itu juga marah dan diam, mengacuhkan, ini juga konotasinya negatif ya. Jadi kita langsung eliminasi alfa sama B. Kemudian delta, ini lebih negatif lagi, dia menampar ya, jelas bukan. Yang error sama ya, dia juga menampar ya. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah yang Charlie ini ya, memberitahukan kesalahannya. Oke, lanjut nomor 26. Ada yang jawab B, yang lain? Terus kompetensinya apa? Jejaring kerja. Ada juga yang bilang profesi, profesionalisme kali ya maksudnya. Oke, seorang teman menilai saya dengan sangat jelek. Saya akan bla 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 bla. Oke, kita lihat satu persatu ya. Kalau di alfa sedih, sedih ini konotasinya negatif ya. Jadi kita langsung eliminasi saja alfa. Dia negatif, berarti bukan sedih. Kemudian B, jawabannya teman-teman B tadi ya, introspeksi. Nah, inilah sebenarnya yang paling tepat untuk dilakukan ya. Jadi untuk kompetensinya sendiri itu yang paling tepat adalah jejaring kerja ya. Jadi di sini mau dituntut bagaimana dia mampu menjaga hubungan baik ya sama temannya meskipun dia telah dicerita jelek ya. Dia sudah diceribeli sama temannya. Bagaimana supaya hubungannya tetap baik itu yaitu dengan cara dia introspeksi diri ya. Nah, karena tujuannya adalah tetap menjaga hubungan baik, maka kompetensinya adalah jejaring kerja. Oke. Terus kalau C berusaha mencari kejelekan teman tersebut, mencari kejelekan itu sudah jelas negatif ya, berarti bukan C. Tidak terima juga itu negatif. Kemudian ini biasa saja itu dia pasif ya, berarti bukan. Oke. Lanjut nomor 27. Apa jawabannya teman-teman dan apa kompetensinya? Sebagai seorang yang anti radikalisme dan mencintai kedamaian, Anda dituntut untuk selalu siap dan peka terhadap keadaan dan kondisi di sekitar Anda. Di kelas Anda terdapat teman yang suka menyendiri. Kabarnya belakangan ini ia menyendiri karena ia menyesal atas kesalahan yang diperbuatnya dan sempat juga beredar bahwa ia hendak melakukan percobaan bunuh diri. Oke. Melihat hal itu, yang Anda lakukan adalah, oke, kita lihat dulu ya, untuk di nomor 27 ini kompetensinya itu betul sekali anti radikalisme ya. Ini jelas ya di soal ada kata anti radikalisme, kemudian ada juga kata cinta kedamaian. Oke, kemudian di sini juga kita dituntut untuk selalu siap dan peka terhadap keadaan dan kondisi di sekitar Anda. Nah, ini menunjukkan juga sosial budaya ya. Jadi betul sekali ya, antara anti radikalisme sama sosial budaya ini memang sering sekali beriringan ya. Oke. Kemudian yang paling tepat itu adalah yang alfa ya. Oke. Kalau B tidak peduli, oke, dia pasif, tidak peduli. Kemudian C, menjadikan kabar tersebut bahan perbincangan Anda dengan teman-teman. Oke, dia jelas ya, dia negatif. Kemudian memberikan nasihat kepadanya. Kalau di delta dia hanya sekedar memberikan nasihat, sementara kalau di alfa dia mencoba merangkul dan dia juga ada aksinya ya, dia langsung membuka diri dan menjadi teman curhatnya ya. Maka yang alfa yang lebih tinggi skornya. Oke, lanjut nomor 28. Anda dikenal sebagai seorang guru yang mampu memberi dampak kepada lingkungan sekitar. Terkait hal itu, belakangan ini sedang ada isu merebaknya terorisme dan radikalisme yang menargetkan para pelajar sebagai korbannya. Karena keahlian Anda dipercaya untuk mengatasi kasus ini. Tugas Anda adalah merencanakan kegiatan yang bisa menghindarkan para pelajar atau para pemuda dari sikap radikalisme dan terorisme. Apa yang akan Anda rencanakan? Oke, kalau kompetensinya kira-kira apa teman-teman? Di nomor 28 ini. Sudah jelas pasti anti radikalisme ya, karena di sini yang mau diatasi itu adalah ini ya, isu merebaknya
terorisme dan radikalisme ya. Jawabannya teman-teman ada yang jawab C sama ada juga yang jawab B ya. Bagaimana dengan yang lain? Siapa tadi? Mulisin belum ya? Kalau Mulisin jawabnya apa untuk nomor 28 ini? B. Oke, kita lihat ya. Jadi di nomor 28 ini kita dianggap sebagai guru ya, dan kita diminta memberikan solusi bagaimana supaya mengatasi ini ya, isu terorisme dan radikalisme ya. Kalau teman-teman tadi jawabnya itu B sama C, coba kita lihat. B, meminta para guru yang mengajar di kelas untuk menyisipkan pembahasan mengenai kedua topik tersebut saat jam pembelajaran. Oke, ini memang betul ya, ini yang paling bisa dilakukan oleh guru ya. Nah, kalau C, mengemas edukasi radikalisme dan terorisme di media sosial dengan template yang menarik. Nah, sebenarnya untuk di nomor 28 ini penerimanya itu ada di C. Ya, betul sekali ya Yuli. Kenapa bisa ada di C? Karena di sini yang mau diberikan pemahaman itu adalah ini, para pelajar atau para pemuda. Nah, ini yang mau diberikan pemahaman tentang sikap anti radikalisme ini. Nah, apa yang paling tepat diberikan kalau subjeknya adalah pelajar sama para pemuda? Yang paling tepat untuk diberikan pada mereka itu adalah ini, media sosial ya, melalui media sosial. Karena tempatnya pemuda dan pelajar itu memang di sini, di media sosial ya. Jadi yang paling efektif itu adalah yang C. Kalau Alfa mengusulkan memasukkan topik radikalisme dan terorisme dalam soal ujian sekolah maupun di memang ini sudah dilakukan ya, tapi belum efektif ya. Kemudian B, meminta para guru menyisipkan pembahasan mengenai kedua topik tersebut saat jam pelajaran. Nah, ini kalau dibandingkan sama C, lebih efektif yang C ya, karena yang C ini yang paling sesuai sama usia subjek yang diberikan oleh soal ya. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini, teman-teman selalu cari ya kira-kira apa keywordnya dari tiap soal ya. Bagaimana kalau misalnya di soalnya di sini dikatakan subjeknya itu adalah anak kecil misalnya. Nah, kalau anak kecil apa yang paling cocok sama anak kecil? Kalau anak kecil itu adalah melalui permainan. Nah, karena di sini subjeknya adalah remaja, pelajar atau pemuda, maka medianya itu adalah media sosial. Jadi kayak gitu ya. Oke, lanjut nomor 29. Untuk di nomor 29, kompetensinya itu kira-kira apa? Teman-teman boleh tuliskan jawabannya di room chat dulu. Sama kompetensinya ya. Untuk di nomor 29, Anda sedang berkumpul di kantin bersama teman-teman Anda. Tak lama kemudian, ada yang mengangkat obrolan terkait pemilihan calon ketua divisi. Terdapat dua teman Anda yang memiliki pendapat berbeda mengenai kedua calon. Kedua teman Anda berlomba-lomba membuka aib masing-masing calon. Yang Anda lakukan adalah, oke, teman-teman jawabannya itu ada yang Charlie, ada yang Delta ya. Kalau kompetensinya kira-kira apa? Teman-teman boleh tuliskan dulu kompetensinya di room chat. Oke, hayo apa? Ditebak saja dulu ya, tidak apa-apa kalau salah. Oke, ada yang sosial, bagaimana dengan yang lain? Kalau sosial itu kurang tepat ya. Radikal. Nah, ini sebenarnya. Jadi yang paling tepat itu adalah anti radikalisme ya. Nah, kalau soal-soal anti radikalisme itu dia selalu tentang ini ya, kurang lebih selalu tentang perbedaannya. Yang bilang sosial juga tidak salah ya, karena di sosial juga memang itu juga selalu terkait perbedaannya. Nah, kalau di sini itu dia tentang perbedaan pendapat. Nah, kalau sosial budaya itu biasanya perbedaannya itu lebih ke kayak perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat ya. Tapi kalau perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, perbedaan agama, nah itu dia lebih ke anti radikalisme. Oke. Jadi di sini sikap apa di sini yang paling menunjukkan anti radikalisme untuk di nomor 29 ini? Tadi teman-teman jawabnya itu apa? Delta sama apa tadi? C kali ya. Menegur kedua teman Anda dan meminta mereka membahas obrolan yang lain. Coba kita lihat dulu ya. Kalau Alfa tidak menghiraukan mereka dan lanjut makan. Tidak menghiraukan berarti itu dia pasif ya. Nah, kalau untuk soal-soal anti radikalisme,
teman-teman harus sekali hindari pilih pilihan jawaban yang pasif ya, karena kalau anti radikalisme itu dia merupakan kasus apa ya? Kasus besar ya, jadi dia memang harus langsung ada tindakannya, tindakan aktif yang langsung ya mengatasi masalah. Nah, kalau alfa tidak menghiraukan, dia itu pasif, berarti sudah jelas bukan alfa, kita langsung coret saja alfa. Kemudian B, meninggalkan kedua teman Anda yang sedang berdebat. B, meninggalkan ini dia tidak ada solusi ya, dia hanya meninggalkan. Kemudian C, menegur kedua teman Anda dan meminta mereka membahas obrolan yang lain. Oke, di sini dia ada tindakan langsungnya ya, yaitu dengan menegur. Kemudian solusinya itu adalah dia minta mereka membahas obrolan yang lain. Sekarang pertanyaannya, ketika misalnya mereka diminta untuk membahas obrolan yang lain, apakah itu mengatasi permasalahannya? Permasalahannya itu adalah mereka memiliki pendapat berbeda. Kemudian mereka itu berlomba-lomba membuka aib. Nah, kalau solusinya hanya diminta untuk membahas obrolan lain, ini tidak ngena ya sama masalah yang ditimbulkan di soal. Makanya Charlie itu bukan poin 5 ya, karena dia tidak terlalu kena sama soal yang diberikan. Kemudian delta, mengingatkan teman bahwa pilihan masing-masing orang boleh berbeda dan sebaiknya dirahasiakan. Nah, kalau di D ini dia mengingatkan, kemudian solusinya itu adalah dia juga jelaskan bahwa orang boleh memiliki pilihan yang berbeda dan seharusnya dirahasiakan. Kalau yang D ini dia juga kurang tepat untuk mengatasi masalah yang ada di sini. Karena masalahnya itu adalah mereka ini membuka aib masing-masing calon, Nah, solusinya itu adalah ini yang error ini sebenarnya. Mengingatkan teman agar bersaing secara sehat dengan juga membandingkan prestasi kedua calon ketua divisi. Nah, inilah solusi yang paling ngena dari masalah yang dimunculkan di nomor 29 ini, karena masalahnya itu adalah mereka saling membuka aib, maka solusinya itu adalah dengan membandingkan prestasi. Nah, itu sebenarnya yang paling kena sama soal ya. Kata kuncinya itu di sini ya. Masalahnya adalah aib, maka solusinya itu adalah di sini di prestasi. Oke, lanjut nomor 30. Pada jam istirahat, banyak orang bebas untuk melakukan kegiatan. Anda sendiri adalah seorang yang menyukai lagu bergenre rock. Pada suatu hari, Anda memutar lagu tersebut menggunakan speaker kelas dengan volume yang lumayan kencang saat jam istirahat. Teman Anda yang tidak menyukai genre rock menegur Anda dan meminta untuk mengganti lagu yang bergenre pop atau jazz. Yang Anda lakukan adalah, oke, C. Kalau kompetensinya apa? Sudah jelas ya, kalau di nomor 30 ini pasti kompetensinya adalah sosial budaya ya. Jadi dia diminta untuk beradaptasi sama lingkungan tempat dia berada. Oke. Untuk yang jawab C, oke, itu betul ya, skor 5. Memperkecil volumenya dan menawarkan untuk menggantinya setelah lagu yang Anda sukai selesai. Nah, kalau dibandingkan sama yang lain ini sudah jelas ya, pasti jawabannya C. Karena kalau kita lihat jawaban alfa marah itu konotasinya negatif, kemudian B, dia juga ada kata ini emosi, berarti dia juga negatif. Kemudian D, tidak menggubris, tidak peduli, berarti dia juga negatif. Kemudian diam saja, dia pasif, berarti bukan ya. Yang paling tepat itu adalah yang C. Tapi kalau misalnya ada pilihan jawaban yang konteksnya kayak gini. Saya akan mengganti musik sesuai selera teman saya. Nah, dibandingkan memperkecil volume, maka itulah tadi yang lebih tinggi skornya ya, yang segera menyesuaikan sama lingkungannya. Tapi karena tidak ada opsi itu, maka yang paling tinggi skornya adalah yang C ini ya, memperkecil saja. Oke, lanjut nomor 31. 31 apa kira-kira kompetensinya dan apa jawabannya? Anda sedang mengerjakan laporan. Belum selesai mengerjakan, atasan menambah pekerjaan lagi dan minta diselesaikan hari itu juga. Sikap Anda ada yang C, ada yang error. Oke, kita lihat ya. Kalau kompetensinya kira-kira apa? Kira-kira kompetensinya apa? Pasti profesionalisme ya. Oke, betul. Tadi jawabannya teman-teman itu error ya, menerima
Error semua ya, atau ada pilihan jawaban berbeda? Error, error. Ini jawabannya siapa tadi? Yuli, error atau C? Error ya. Oke. Untuk di nomor 31 ternyata teman-teman banyak yang memilih error ya. Sebenarnya bukan error ya teman-teman. Kenapa bukan error? Karena di sini di error dia ada kata dia harus lembur. Nah, dengan lembur itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien karena di sini dikatakan dia harus lembur. Jadi hindari ya teman-teman kalau misalnya ada pilihan jawaban yang bilang mengerjakan laporan sampai harus lembur atau misalnya dia harus tinggal sampai lewat jam pulang kantor, itu menunjukkan bahwa dia tidak mampu mengerjakan pekerjaannya dengan efisien ya. Jadi bukan error teman-teman. Kira-kira kalau bukan error yang mana? Coba teman-teman tebak jawabannya kalau bukan error di mana? Di mana kira-kira? Ada yang jawab D. Memilih mengerjakan semampunya meski kurang tetapi mengumpulkan sesuai tenggat waktu. Nah, kalau yang D sudah pasti bukan delta juga, teman-teman. Kenapa? Karena di sini dikatakan dia mengerjakan tapi kurang, ada kata kurang. Kalau kurang otomatis pasti tidak efektif dan tidak efisien ya. Dia di sini goalsnya hanya menyelesaikan sampai sesuai tenggat waktu saja, berarti itu tidak efisien ya. Jadi bukan delta juga. Oke, ada jawaban baru yang B, akan mengerjakan setelah laporan selesai. Nah, ini jadi sudah saya bilang tadi ya, untuk ilmu psikologi itu selalu utamakan single testingnya karena itu lebih apa ya, lebih mindfulness ya dan bakal lebih efektif dan efisien hasilnya nanti. Jadi sudah betul ya jawabannya Mulisin. Untuk nomor 31.5-nya itu ada di Bravo. Oke. Jadi sekali lagi ingat ya teman-teman, jangan pilih ini pilihan-pilihan jawaban yang mengatakan bahwa dia harus kerja lembur, harus kerja di luar jam pekerjaan, karena ketika teman-teman memilih itu, maka itu menunjukkan bahwa teman-teman tidak mampu bekerja secara efektif dan efisien. Nah, sementara kemampuan bekerja secara efektif dan efisien itu masuk di dalam kompetensi profesionalisme ya. Oke, kita lanjut nomor 32. 32. Menyikapi orang yang suka memarkir kendaraan di depan rumah Anda sehingga terkadang saat Anda keluar masuk rumah harus kesulitan. Maka sikap Anda, oke, ada yang jawab C. 32C, ada yang jawab error juga. Kompetensinya apa? Ada yang C, ada yang error ya. Coba kita bandingkan antara C sama error. Iya, betul sekali ya, Mulisin sosial budaya. Sekarang kita bandingkan antara C sama error. Kalau yang error dia langsung menegur orang yang suka memarkir kendaraan sembarang, sementara kalau di error dia melapor. Nah, jadi ini yang paling tepat itu adalah yang C ya, yang dia menegur ya. Kenapa bukan error? Kalau di error dia memunculkan pihak ketiga. Nah, jadi ketika masih ada solusi, ketika permasalahan masih bisa diselesaikan dengan tanpa memunculkan pihak ketiga, maka jangan dulu ya pilih pilihan jawaban yang memunculkan pihak ketiga ya. Jadi untuk di nomor 32 ini, yang paling tinggi skornya itu adalah yang Bravo ya, yang langsung menegur. Kemudian kompetensinya itu sudah betul sosial budaya. Kita lanjut nomor 33. Ketika Anda akan pergi ke kantor, istri Anda meminta agar mengantar anak sekolah dulu karena kebetulan motor istri Anda mengalami kebocoran. Padahal Anda juga sedang terburu-buru. Sikap Anda. Oke, ada yang jawab C. Terus kompetensinya apa? Profesionalisme ya. Sama bisa juga sosial budaya ya. Dia mampu beradaptasi sama situasi tiba-tiba kayak gini. Sama bisa juga teknologi informasi. Nah, jadi sudah tepat jawabannya itu adalah C. Di sini kenapa bisa teknologi informasi? Yaitu dia mampu memanfaatkan teknologi ini, yaitu memesan kendaraan secara online. Nah, jadi sudah betul ya jawabannya itu adalah Charlie. Oke, lanjut nomor 34.
Laporan Anda ditolak karena tidak sesuai prosedur. Sikap Anda. B. Oke. Terus kompetensinya kira-kira apa? Laporan Anda ditolak karena tidak sesuai prosedur. Oke, betul sekali, profesionalisme. Dan yang paling tepat itu adalah ini ya, yang B ya, menerima dan memperbaikinya. Ini ya yang paling menunjukkan profesionalisme ya, dia menerima penolakan itu dan dia juga memperbaikinya. Memperbaikinya ini adalah tindakan profesionalisme ya, dia ada solusinya. Oke, lanjut nomor 35. 35 apa? Terjadi kegaduhan antrian di loket pengambilan obat. Orang yang antri tidak mau duduk dan malah berkerumun di depan loket karena kurang sabar. Sebagai petugas keamanan, sikap Anda alfa. Kemudian kompetensinya apa? Pelayanan publik. Oke, betul sekali ya. Nah, di sini yang paling tepat untuk dilakukan itu adalah yang alfa, menghimbau agar antri dengan duduk karena akan dilayani sesuai nomor urut. Di sini posisi kita hanya sebagai petugas keamanan ya. Nah, ini yang paling tepat untuk dilakukan ya sebagai petugas keamanan. Oke, lanjut nomor 36. 36 itu pelayanan publik, kemudian jawabannya adalah ada yang jawab alfa, yang lain bagaimana? Oke. Oke, sudah tepat ya. Jadi di sini dia apa? Konteks subjeknya di sini adalah ibu hamil, dan ibu hamil itu merupakan golongan-golongan prioritas ya. Jadi teman-teman juga perlu ingat ada beberapa golongan prioritas, yaitu ibu hamil, lansia, sama disabilitas ya. Oke, jadi yang paling mengutamakannya si ibu hamil itu adalah yang alfa ini. Oke, sudah betul. Kemudian kompetensinya itu pelayanan publik. Oke, lanjut nomor 37. 37B, memilih untuk klarifikasi di media sosial agar jelas informasi yang bisa diterima masyarakat. Oke, sudah betul. Ya, ini yang paling efektif ya buat dilakukan ya. Oke, lanjut nomor 38. 38 alfa. Oke, betul ya, 385. Yang 5 itu ada di alfa. Oke, lanjut nomor 39. Saya percepat saja ya karena jawabannya teman-teman sudah betul semua. Jadi saya yakin teman-teman juga sudah paham. Di nomor 39 apa? C. Tetap menyebar undangan sebagai ungkapan. Oke, betul sekali ya, karena di C ini dikatakan di sini sudah ada goals-nya ya, yaitu sebagai upaya menjaga penularan ya. Nah, itu sudah ada goals-nya, berarti ini yang paling sesuai sama masalah yang dimunculkan di soal. Oke, nomor 39 itu yang paling tepat adalah yang C. Jadi bukan alfa ya. Karena kalau di alfa itu dia hanya sekedar taat protokol saja. Sementara kalau di C itu dia sudah ada goals-nya, yaitu menjaga penularan ya. Oke, lanjut nomor 40. 40 C, mengirim ucapan. Ya, ini ya yang paling betul C ya. Oke, sudah tepat. Oke, lanjut nomor 41. Ketika rapat, maka Anda adalah tipe yang memberikan usulan. Kalau di nomor 41 yang paling tepat itu adalah yang C. Inovatif dan memperhatikan kepentingan banyak orang ya. Teman-teman bisa catat ya, untuk nomor 1 itu C penerimanya. Kemudian nomor 42. Nomor 42 itu bukan E ya, teman-teman. Kenapa bukan E? Di sini ada opsi alfa yang mengatakan bahwa dia bisa mudah beradaptasi. Makanya ini yang poinnya lebih tinggi karena dia mudah beradaptasi. Sementara kalau di error itu dia hanya beradaptasi saja. Nah, dibandingkan beradaptasi, yang paling tinggi skornya itu pasti yang lebih mudah ya. Oke, lanjut nomor 43. C. Segera menyesuaikan diri. Nah, oke, jadi kayak gini ya. Ada yang hanya menyesuaikan saja, ada juga yang segera menyesuaikan. Nah, karena ada yang segera berarti dia lebih mudah, maka
Yang lebih tinggi skornya pasti yang ada kata segeranya. Oke, lanjut nomor 44. Nomor 44 C, sebisa mungkin segera beradaptasi. Oke, ada lagi kata segera. Oke, tepat. Terus lanjut nomor terakhir. Nomor terakhir apa? Membantu sambil mengajarinya. Oke, tepat ya. Oke, jadi saya kira itu dulu ya buat pertemuan malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Terima kasih. Ya, makasih juga, Dek. Oke, saya end meeting ya.